Radio Kisi FM merupakan salah satu stasiun radio di Kota Bogor yang berdiri sejak tahun 1972. Kisi FM memiliki frekuensi siaran 93,4 FM dan Kisi FM memposisikan diri sebagai radio anak muda dengan klasifikasi AB. Kisi FM senantiasa memberikan informasi terkini bagi pendengarnya, meliputi informasi, musik, dan film sekaligus gosip-gosip terbaru, berita seputar gaya hidup, dan pengetahuan ilmiah yang terkait dengan kehidupan anak muda. Hai guys, kembali sama gue Nadia, gue Ata. Di sini kita sedang mewawancarai salah satu penyiar radio dari Kisi FM, yaitu Kak Almond Rista. Pastinya sih sebenarnya dari atasan, misalnya dari station manager, memastikan bahwa semua perangkat siarannya secara kelistrikan lah, karena kan keamanan ya. Walaupun mungkin kayak mikir siaran apa sih bahayanya gitu. Nah ini kan semua listrik. Iya. Gitu ada meledak itu kan nggak, semua memastikan bahwa semuanya baik-baik aja. Misalnya suka nyetrum tuh mic tuh segala macam, semuanya dipastiin baik-baik aja. Dan biasanya sih kita penyiar juga saling mengingatkan. Karena memang kita di bawah perusahaan yang memang secara pertolongan pertama lah ya, maksudnya APAR juga kita punya masalah soal kayak kebakaran gitu. Semuanya sih kita memang mengikuti dari pengamanan yang memang disediakan sama grup kita sendiri gitu. Di sini juga ada titik evakuasinya segala macam. Jadi memang biasanya juga di perusahaan Kisi FM biasanya ada simulasi-simulasi ketika ada kebakaran mesti gimana segala macam, itu juga masih berjalan sampai saat ini. Kita udah langsung hubungin keamanannya pasti ya gitu. Sini kita juga punya security segala macam. Pasti sih itu, karena kita kalau konteksnya di pencurian, kita sebagai karyawan ya mungkin hal yang bisa dilakukan adalah laporan pasti sama pihak-pihak terkait ya, khususnya keamanan sih biasanya. Tapi kalau hal-hal goib sih banyak sih ya. Tapi banyak nih. Banyak kalau itu kan pengamanannya bingung kita, nggak tahu kita mau pakai apa. Lapor sama siapa nggak tahu. Iya gitu. Tapi kalau pertanyaan itu pasti kita akan laporan, karena secara keamanan di Kisi FM sangat baik sekali, karena memang kita dipegang oleh perusahaan yang besar. Sangat sih, karena kita juga sebagai media ya, apalagi radio kan di zaman sekarang mungkin juga banyak orang yang udah bisa dibilang sedikit lah yang radio. Tapi kita pasti yakin bahwa selama manusia masih punya kuping gitu, kayaknya akan tetap ada yang benar. Tapi kalau kegiatan sosial tadi ya, keluar segala macam, kolaborasi sama siapapun udah sering kita lakukan dari Kisi FM. Pertama kali ada juga kayak contohnya kita sering kolaborasi sama komunitas-komunitas mungkin yang memang ada kegiatan di luar. Kita juga kadang sama sekolah juga, kita juga pernah in charge dalam kegiatan sosial, mungkin seperti bagi-bagi takjil mungkin dalam bulan Ramadan gitu, kita ngasih ada aktivasi kegiatan itu. Sebenarnya sejauh ini ya, selama gue siaran di Kisi FM, gue belum pernah nemuin kayak karyawan sesama penyiar, mungkin sesama penyiar atau bagian yang lain, misalnya divisi yang lain seperti orang produksi atau mungkin sama station manajernya langsung, nggak pernah ada sih. Tapi kalau kayak gontok perang dingin sih banyak ya. Misalnya selama gue di Kisi FM ada yang bete-betean, mungkin ketika siaran partnernya siaran bareng tapi kayak nggak klop atau mungkin ada masalah di luar segala macam. Tapi seperti yang tadi gue bilang bahwa Kisi FM budaya kerjanya bisa dibilang kekeluargaan, cara menangani konflik ya kita duduk bareng, dialog gitu. Apa sih misalnya masalahnya apa gitu segala macam. Jadi selalu ada diskusi ya. Diskusi betul. Karena memang kami ini orang-orang seneng ngomong ya, ngomul gitu. Masa diskusi nggak mau gitu kan? Ya Allah nggak mau. Jadi biasanya konfliknya itu. Tapi kalau yang sampai tonjok-tonjokan sih enggak sih kayaknya. Belum, enggak tahu. Jangan sampai lah. Nggak ada sih. Sejauh ini sih biasanya ya diselesaikannya dengan diskusi dan dialog gitu aja. Sebenarnya sebagai radio sih tetap ya, maksudnya nggak harus kayak menghabiskan waktu di sini mulu gitu, nggak seimbang hidup, bahkan ternyata memang dia punya kehidupan yang lain di luar segala macam. Sebenarnya kalau Kisi FM dari dulu sih terbuka ya, maksudnya lo nggak harus tetap siaran di sini aja. Mungkin kalau misalkan lo punya side job atau apa, selama kerjaan yang memang Kisi kasih lo kepegang gitu. Kayak misalkan ada beberapa penyiar part time gitu yang memang dia juga punya kerjaan lain di luar sana. Sebelum siaran mereka
kerja dulu, kayak salah satunya ada yang Gede Bidan. Gitu. Ibu juga dia gitu. Jadi sebagai perusahaan kita nggak pernah, pokoknya lo udah siaran Kisi, siaran aja gitu. Terserah ada itu mah pokoknya lo siaran gitu. Jadi tetap mendukung sih, kayak ya supaya ya apa istilah zaman sekarang, work life balance. Iya, betul. Work life balance gitu. Jadi nggak pernah ada tuh yang tiba-tiba WhatsApp jam 2 pagi gitu bos ya gitu segala macam. Tetap supaya nanti, karena kaitannya kalau penyiar apalagi khususnya ya, kan soal mood tuh. Iya, benar. Kalau moodnya nggak enak, kalau itu nanti siarannya juga aneh. Berpengaruh banget sih pasti. Berpengaruh betul. Jadi kita nggak yang kayak kerja siapa istilahnya Rodi banget nggak lah gitu. Kayaknya tetap harus seimbang. Harus seimbang. Work life balance tadi gitu. Yang penting yang kerjaannya udah kepegang aja di sini. Betul. Jadi gitu. di luar dari itu juga udah terserah. Aja gitu. Mungkin dari sesama penyiar gitu, misalkan ada pencapaian, misalkan jadi salah satu, mungkin misalkan kayak masuk, ada karena di kita ada MC segala macam gitu, ini mungkin masuk nominasi MC terbaik gitu-gitu, mungkin rewardnya dari luar, tapi kalau dari kita biasanya rewardnya ya kita makan bareng-bareng segala macam kayak gitu. Mungkin ada kayak kita dulu pernah punya apa sih namanya kursus gitu, kursus kayak mungkin dari orang pengen bisa siaran segala macam. Perusahaan memberikan kesempatan sebagai pengajar. Mungkin kan itu bisa dibawa sama dia keluar kan nanti. Mungkin dia nanti jadi trainer atau mungkin dia jadi untuk melatih public speaking segala macam dia kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya radio itu sebenarnya mendukung sih karir profesional, dan mungkin dari klien-klien Kisi FM mungkin itu juga bisa ngebantu karir profesinya. Mungkin penyiar gua bisa MC juga loh segala macam dari kliennya gitu. Mungkin kliennya produk apa segala macam kasih gitu. Jadi sangat mendukung sih sebenarnya. Aduh takut banget. Aneh lah, nggak mungkin. Enggak, itu mau dimasukin juga nggak apa-apa. Ya pasti aneh aja kalau ada orang kerja di sini selama kurang lebih 8 tahun lebih bilang nggak bangga, aneh ya. Dari waktu yang di jumlahnya 8 tahun loh, nggak mungkin kalau misalkan guanya nggak bangga gitu. Ya pasti bangga, apalagi gue banyak belajar di Kisi FM gitu sebagai penyiar gitu. Secara pribadi banyak hal yang gue pelajari, mungkin dari basic siaran itu kayak apa, pengoperasian mixer, terus ngerti audio kayak apa, terus gue bisa ngedit produksi spot iklan segala macam. Kalau ditanya bangga ya bangga pasti sih, maksudnya bendera Kisi dalam tanda kutip itu tuh juga ngebawa banyak hal gitu. Akhirnya gue bisa ketemu banyak orang, ketemu banyak artis, dan banyak pengalaman baru gitu. Jadi kalau ditanya bangga mah bangga banget lah. Yang tadi gue bercanda. Nanti kalau bos saya lihat saya dipecat. Oh ya pasti, apalagi mungkin bisa datangnya dari senior mungkin gitu ya. Misalkan nih satu penyiar itu kayak ada potensi deh jadi MC yang bagus segala macam, jadi host. Mungkin kalau zaman sekarang host podcast segala macam. Nah biasanya ada beberapa penyiar yang kendalanya tuh kurang karena ngerasa kan gue baru setahun 2 tahun siaran gitu. Padahal secara potensi sebenarnya secara kualitas juga udah bisa lah gitu. Nah biasanya mendorongnya itu dengan semangat gitu, bahwa sebenarnya lu tuh punya skill yang bagus, percaya diri juga bisa ditumbuhkan. Biasanya datangnya dari senior dikasih kesempatan. Biasanya pertama mungkin kayak konteksnya gue ada job misalkan jadi host podcast, lu mau nggak jadi co-host gue segala macam. Jadi kalau ngedorong sih sesama penyiar juga saling dorong. Misalkan kayak ada project besar, mungkin ada tawaran mungkin sebagai host atau sebagai MC, biasanya kita juga dikasih kesempatan sebagai perusahaan juga kayak lo nggak bisa gitu segala macam. Jadi memang tadi yang gue bilang di awal bahwa kita nih kekeluargaan, jadi kita kayaknya nggak rela deh lihat saudara kita sendiri mau maju terus kitanya juga ngelarang-larang gitu, nggak ngedorong selama halnya masih baik gitu. Jadi sangat mendorong sekali. Ya pastinya ada, apalagi kita sebagai media punya program-program tertentu yang butuh ide-ide baru. Jadi kita selalu dikasih kebebasan gitu sebagai karyawan di perusahaan Kisi FM gitu. Jadi kayak misalkan kan ada beberapa kayak program director, ada produser. Jadi nggak cuman produser aja yang ide dari gue, ini segala semuanya juga terbuka lah gitu.
ini ada kayak mungkin satu program sebelum siaran kita juga ada yang disiapin. Salah satunya pasti skrip ya. Skrip juga butuh. Kadang mungkin lo ngedenger kayak ini penyiar kayak baca kok kayak ngomong lancar-lancar aja gitu segala macam. Padahal sebenarnya yang nggak banyak yang tahu bahwa sebenarnya kita juga baca, tapi karena kita punya belajar keahlian yang gimana caranya kita baca tapi tidak terdengar seperti baca gitu. Karena siaran itu kan bukan bukan hanya baca kan. Jadi siaran itu kan bertutur. Kita sebenarnya baca juga. Tapi gimana caranya apa yang kita sampaikan nggak kayak baca gitu. Terus itu pasti disiapin skripnya, skrip siarannya dalam program satu program misalkan durasinya 4 jam, itu kita siapin tuh skripnya. Dibantu juga sama anak-anak magang biasanya gitu. Jadi itu yang pertama. Terus memastikan juga bahwa semua alat-alat juga baik-baik aja, mic aman segala macam, cara teknis disiapin. Kalau itu sih harusnya ditanyain masing-masing ya. Tapi kalau dari gue sih sebenarnya ya pasti ada sih. Mungkin dari siaran juga ada tujuannya kenapa gua siaran gitu. Ya mungkin ada salah satu penyiar yang mungkin pengen jadi penyiar, pengen jadi nanti ke depannya nextnya gitu secara karir ya pengen punya radio sendiri mungkin tujuannya gitu. Dia mendalami semuanya, nggak cuma siarannya aja, secara peralatan, teknis segala macam dia pelajari. Karena ada juga di Jakarta beberapa penyiar yang akhirnya megang radio itu sendiri gitu. Terus mungkin ada yang tujuannya pengen jadi artis juga bisa. Karena radio tuh salah satu pintu untuk masuk ke dunia entertainment misalnya salah satunya gitu. Terus ada yang pengen jadi public speaker, macam-macam lah ya, maksudnya ada yang pengen jadi stand up comedian lewat siaran radio. Pokoknya yang yang memang berkaitan lah maksudnya sama media atau entertain gitu. Terus kalau dari makna sih gue nggak tahu ya, tapi setiap penyiar kayak siarannya ya pasti punya makna sendiri masing-masing sih. Maknanya buat gue adalah ngubah hidup gue sih siaran ini, yang tadinya ternyata sebenarnya dulu yang gue itu tuh bukan sebenarnya gue, mungkin sekarang gitu. Mungkin ya dengan proses segala macam gitu, siaran banyak mengubah lah gitu. Banyak juga di luar sana juga yang sukses dari siaran radio. Nah itu dia tadi wawancara kita bersama Kak Almond, dari mulai ngebahas keamanan tentang perusahaan radio ini, kenyamanannya, terus kenyamanan teknisinya, karyawan, betul. Tentang Kisi PM radionya kayak gimana. Terus program-program apa aja nih yang ada di Kisi FM ini. Yes. Kasih ya Kak, udah mulai waktunya. Kasih banyak juga teman-teman dari Gunadarma ya. Iya. Nanti nextnya bawa teman-temannya ke sini terkhusus untuk yang magang. Saya butuh. Ditunggu ya.